Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Ada satu wasiat yang merupakan kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikannya kepada jamaah setiap kali melakukan khutbah. Itu adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Takwa artinya adalah menjaga diri. Jadi kalau kita urutkan dari kata waqayaki wiqayah, itu artinya menjaga diri. Kemudian nanti bentuk perintahnya itu ki. Satu huruf saja, ki. Artinya jagalah dirimu. Sehingga kita hafal dengan satu ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, aku ini karena yang di mukhatabnya ini orang banyak, sehingga yang objeknya ini orang banyak yang diperintah, maka kemudian jadi ku. Nah, dari ki kemudian ku, itu artinya jagalah diri kalian. Sehingga mungkin kalau saya bedakan kamu dengan kalian, kalian maksudnya jamak ya, maksud saya ya mungkin. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia artinya sama saja ya. Kamu artinya engkau satu, kemudian kalian artinya banyak. Sehingga kita maknai ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, takwa ini memang merupakan satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikannya. Jadi sebagian para ulama itu menjelaskan rukun khutbah itu salah satunya adalah wasiat takwa. Nah, apa makna takwa ini disebutkan di dalam Al-Quran paling awal ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Dzalikal kitabu itulah. Nah, itulah tapi maknanya ini. Sebenarnya makna bahasanya adalah itu, tapi yang dimaksud adalah ini. Dzalikal kitabu inilah Alkitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Hudalil mutakin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, atau merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan fungsi utama atau manfaat ya, fungsi atau manfaat atau tujuan ya. Tujuan utama dari Al-Quran diturunkan kepada kita itu adalah merupakan petunjuk, merupakan hidayah bagi manusia. Sehingga fungsi utama ini jangan sampai tergeser dengan fungsi-fungsi yang lain, walaupun memang banyak sekali fungsi atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Nah, sekali lagi jangan sampai menggeser fungsi utama sebagai hudan, yaitu sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia. Nah, di dalam ayat ini disebutkan secara spesifik ya, ternyata dari sekian banyak manusia itu yang terpilih untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga disebutkan di tafsir Ibnu Katsir itu wa khussatil hidayatu lil muttaqin. Jadi dikhususkan hidayah itu bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti ini membatasi orang untuk mempelajari Al-Quran. Siapapun boleh belajar Al-Quran.
Muslim maupun Muslim silahkan mau belajar Al-Quran, tetapi pada akhirnya orang yang mendapatkan manfaat yang paling maksimal untuk mendapatkan hidayah petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini artinya orang yang menjaga diri. Makna pertama mutakin itu adalah orang yang beriman. Jadi orang yang mutakin ya sama saja dengan orang yang beriman. Jadi ini eh, maknanya adalah sama. Sehingga yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya dia mempersiapkan dirinya untuk menerima Al-Quran. Nah, sehingga orang yang beriman ini kan sudah menerima, mengimani Al-Quran secara global. Ya. Secara global saya beriman kepada Al-Quran. Kemudian dia akan melakukan tilawah, kemudian ya, membaca Al-Quran, kemudian tadarus artinya mengkajinya, kemudian dia memahami tafsirnya, dan kemudian dia akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari dalamnya, kemudian dia amalkan. Nah, karena dilandasi pertama oleh iman inilah, maka kemudian target akhirnya itu adalah amal. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk diketahui, tapi juga untuk pada akhirnya itu adalah diamalkan. Sehingga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka itu belajar Al-Quran, mereka tidak lebih dari 10 ayat. Jadi 10 ayat mereka pelajari, kemudian setelah itu mereka pahami maknanya, barulah kemudian mereka amalkan setelah itu. Nah, setelah itulah baru kemudian mereka akan kembali mempelajari ayat-ayat berikutnya. Jadi setiap kali ayat Al-Quran itu turun, mereka paham betul maknanya dan mereka juga sudah mengamalkannya, berusaha untuk mengamalkannya. Baru kemudian menambah dan menambah. Nah, walaupun pola ini memang karena di dalam bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan pola yang terbaik dalam belajar Al-Quran. Nah, artinya tidak hanya sekedar hafal, membaca kemudian dia menghafal, tapi tidak sekedar hafal, tapi juga paham maknanya. Dan tidak sekedar paham maknanya, tapi mereka juga mengamalkannya. Nah, sehingga Al-Quran itu menyatu dalam kehidupan mereka. Nah, sudah sebarang itu penghayatannya semacam ini jauh lebih bermakna dibanding mempelajari secara terus-menerus, tapi tidak diimbangi dengan bagian-bagian yang lainnya. Ya. Nah, tapi ya kesempurnaan tidak kemudian kita dituntut sama seperti itu ya. Tapi setidak-tidaknya kita punya bayangan bahwa begitulah para sahabat mereka memahami Al-Quran. Nah, orang-orang yang bertakwa ini juga memiliki makna orang-orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, ini makna yang dari mutakin itu. Jadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para khotib, mereka akan mengatakan orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian petunjuk. Nah, petunjuk bagi manusia atau disebut juga dengan hidayah. Maka kemudian setelah ayat yang kedua ini di surat Al-Baqarah, nanti akan dijelaskan tentang hidayah ini. Nah, ini Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, jadi nanti berurutan. Kalau hidayah nanti akan dijelaskan ayat berikutnya, dan mutakin ini kalau tadi adalah definisi, maka kemudian di ayat-ayat berikutnya akan disebutkan tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat orang yang bertakwa.
Nah, ini menjadi mudah bagi kita untuk memahami tafsir Al-Quran bil Quran karena ini merupakan satu urutan. Nah, satu urutan di dalam satu tempat langsung kita jelaskan bagaimanakah orang yang bertakwa itu. Nah, begitu. Kalau tadi ada definisi, kemudian ada sifat-sifatnya. Nah, sifat yang pertama kemudian disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib eh, maknanya adalah apa yang tidak bisa terjangkau oleh mata kita, tidak bisa didengar oleh telinga kita, karena eh, memang kita tidak mampu menjangkaunya, ya. Karena keterbatasan kemampuan kita atau ya memang Allah Subhanahu wa taala menutupnya sehingga kita tidak mampu untuk melihatnya. Seperti surga dan neraka, seperti halnya malaikat, kemudian alam kubur, itu semuanya kita tidak bisa melihatnya karena memang tidak terjangkau. Nah, mungkin sebagian mungkin muncul pertanyaan, lo kalau tidak terlihat, tidak ada gitu ya. Tidak terlihat kan mestinya tidak ada. Nah, tapi kita sadari bahwa keterbatasan ya, saya katakan keterbatasan, itu bukan hanya barang yang benda-benda atau tadi makhluk yang kita sebut tadi itu ya, malaikat, alam kubur. Sedangkan benda yang ada di sekitar kita dan itu nyata, kita tidak bisa menjangkaunya, melihatnya, karena pertama terlalu kecil, yang kedua terlalu jauh. Yang terlalu jauh itu bukan mesti barang kecil, bahkan barang yang sangat besar. Kita tidak mampu menjangkaunya. Karena memang mata kita sangat terbatas. Benda yang sangat kecil, misalnya eh, kita pahami bahwa ada bakteri, ada virus, ya, itu kan barang-barang kecil yang ada di sekitar kita. Ya, ketika kita sakit flu, kita katakan ini karena kena virus. Karena ada orang apa itu korengan gitu ya bernanah, kemudian dikatakan ini bakteri. Nah, kemudian harus minum antibiotik. Ya, tapi mana bakterinya, mana virusnya kan tidak terlihat. Ya. Nah, tidak terlihat. Nah, kita bisa mengetahuinya setelah menggunakan alat mikroskop misalnya. Tapi ada yang tidak terjangkau juga dengan mikroskop itu. Misalnya kita mengenal ilmu apa itu listrik ya. Kemudian kita tahu ada elektron. Elektron itu tidak pernah terjangkau dengan mikroskop yang sebesar apapun ya. Karena memang tidak bisa. Kita punya teorinya dan kita lihat gejalanya dan kita yakini keberadaannya, tapi kita tidak bisa untuk melihatnya dengan alat apapun. Nah, demikian juga barang yang sangat besar pun juga kita tidak mampu menjangkaunya, tidak bisa melihatnya secara jelas karena jarak yang sangat jauh. Misalnya matahari, misalnya bintang, itu kan kita hanya bisa melihatnya sebagai titik-titik kecil yang jauh. Nah, padahal itu adalah barang-barang besar yang sebenarnya seharusnya kita bisa melihatnya karena besarnya itu. Tapi karena jarak yang begitu jauh berjuta, eh, berjuta-juta kilometer, bahkan satuannya sudah kecepatan cahaya. Sekian juta kecepatan cahaya, karena begitu jauhnya. Nah, tapi keberadaannya, kemudian ukurannya yang besar, itu bisa dideteksi dengan teori. Dan teori itu kemudian dijabarkan, dijelaskan, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan jarak dari bintang tertentu, jaraknya adalah sekian tahun cahaya. Artinya sekian tahun perjalanan dengan kecepatan cahaya. Jadi hal yang nyata pun sebenarnya kita juga tidak bisa melihatnya karena keterbatasan mata kita. Demikian juga pendengaran kita. Audio yang kita dengar itu kan dibatasi dari yang terendah sampai yang tertinggi dan di bawah frekuensi itu kita tidak bisa mendengarnya dan di atas frekuensi itu kita juga tidak mampu untuk menjangkaunya. Nah, ini ya sebenarnya manusia ini juga punya banyak keterbatasan menggunakan matanya dengan menggunakan telinganya dalam rangka memahami
mengetahui sesuatu. Nah, orang-orang yang bertakwa maka diajak untuk mengimani sesuatu yang gaib tadi itu, yang tidak terjangkau oleh semuanya itu karena memang kita dibatasi dan belum masuk ke dunianya. Alam kubur itu akan menjadi nyata nantinya ketika kita sudah memasukinya. Nah, surga dan neraka itu menjadi nyata ketika kita sudah masuk ke dalamnya. Ya, itu yang disebutkan dalam surat At-Takatsur ya. Ya, surat At-Takatsur. Jadi ketika manusia itu ya sampai di alam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian melihat sendiri, nah, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dulu pernah diceritakan oleh agama ini, maka pada saat itulah kemudian menjadi yakin, ya. Yakinnya karena melihat secara langsung. Nah, ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Nah, ilmu yakin artinya pengetahuan kemudian menjadi yakin, karena kita tahu dan berdasarkan logika dan nalar kita kemudian kita akan paham. Nah, berdasarkan runtutan berpikir kita kemudian kita menjadi yakin. Nah, walaupun kita tidak pernah melihat dan mendengarnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ainul yakin karena melihatnya secara langsung. Nah, sehingga kita mengenal juga namanya rumus-rumus empiris ya. Rumus-rumus empiris itu tidak bukan dipikir-pikir melalui logika, tapi diambil dari mengumpulkan data dan akhirnya diambillah satu kesimpulan sebagai satu rumus umum. Ya. Ya, jadi tidak semuanya eh, rumus itu angka-angka itu diperoleh secara apa ya secara hasil logika, tidak mesti semua bisa ditanyakan. Ya kalau misalnya luas lingkaran ada muncul V ya, VR VR kuadrat ya. Nah, V-nya bisa kita runut karena memang secara logis bisa dihitung begitu ya. Tetapi ada rumus-rumus yang keluar angkanya, angka konstanta tertentu dan konstanta itu tidak berdasarkan logika tapi berdasarkan riset ya. Pengumpulan data dulu akhirnya ketemu angka-angkanya seperti itu. Nah, inilah yang merupakan sifat dari orang yang bertakwa, yaitu mereka percaya kepada yang gaib. Tidak setiap yang belum pernah kita lihat kemudian kita tolak ya. Nah, merupakan sikap awal bagi orang yang bertakwa untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, menguatkan iman kita kepada Al-Quran dan menambah semangat kita untuk mempelajari dan berusaha untuk mengamalkannya. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.